Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah hasil diseminasi penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen yang berpusat pada peserta didik berbasis kurikulum merdeka. Diseminasi awal saya lakukan di sekolah melalui komunitas belajar kopi aktif pada tanggal 1 April 2024. Diseminasi berikutnya yaitu diseminasi tingkat kota melalui MGMP Bahasa Indonesia pada tanggal 7 Mei 2024. Berikut ini adalah salah satu contoh pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi oleh teman sejawat. Pembelajaran berdiferensiasi ini, saya mulai dengan melakukan perencanaan. Yang pertama, meninjau data hasil evaluasi dan refleksi. Data hasil evaluasi dan refleksi saya dapatkan dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada elemen sebelumnya. Terdapat data pembelajaran yang bisa saya lanjutkan. Saya mengubah beberapa bagian berdasarkan hasil observasi, dan ada pula yang saya lakukan pengambilan data ulang untuk memastikan kembali validitas datanya. Yang pertama, berikut gambaran umum hasil evaluasi dan refleksi elemen sebelumnya. 2. Melakukan asesmen awal pembelajaran. Saya melakukan asesmen ini untuk mengetahui kesiapan murid dalam mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan dan merancang pembelajaran. Asesmen ini membantu saya dalam menyiapkan konten materi kegiatan proses pembelajaran dan menentukan tugas akhir murid. Ketiga, menganalisis kurikulum. Saya melakukan analisis kurikulum dengan mempertimbangkan hasil asesmen awal pembelajaran, khususnya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan, dan merencanakan pembelajaran diferensiasi. Pada pertemuan pertama, konsep pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan data keberagaman kesiapan belajar dan profil belajar. Secara umum, saya membentuk dua kelompok sesuai data kesiapan belajar. Kelompok pertama terdiri dari murid yang mahir, dan kelompok kedua terdiri dari murid reguler. Setiap kelompok, saya memberikan 3 bahan ajar sesuai data profil belajar atau gaya belajar, sehingga terdapat 6 bahan ajar dalam satu topik pembelajaran. Pada Google Sheet yang saya buat, terdapat beberapa media ajar, mulai dari video, modul, podcast, dan juga games atau kuis sesuai dengan gaya belajar murid. Dalam Google Sheet juga terdapat sebuah link soal yang harus dikerjakan setelah pembelajaran selesai, termasuk juga refleksi pembelajaran. Sesuai kelompok belajar tadi, untuk gaya belajar auditori, kelompok pertama, saya memberikan contoh gambar konsep berpikir komputasional yang jarang mereka dapatkan dan memberikan tantangan ke mereka untuk mendiskusikan dan menyimpulkan konsep berpikir komputasional tersebut. Kelompok kedua, saya memberikan rangkuman penjelasan berpikir komputasional yang umum digunakan dan mendampingi mereka apabila terdapat materi pembelajaran yang kurang dipahami. Untuk gaya belajar visual, kelompok pertama, saya memberikan materi dalam bentuk media video yang menggambarkan contoh aplikasi dari berpikir komputasional dan meminta mereka untuk mengidentifikasi pengembangan implementasi berpikir komputasional pada kehidupan sehari-hari. Kelompok kedua, saya memberikan materi dalam bentuk modul yang saya kembangkan sendiri dan tersedia di Google Sites, lalu saya mendampingi mereka apabila terdapat materi yang kurang dipahami. Untuk gaya belajar kinestetik, kelompok pertama saya meminta untuk mencari jawaban di internet menggunakan komputer tentang penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari dan meminta mereka untuk mengidentifikasi apa saja dampak mempelajarinya. Kelompok kedua, saya meminta murid untuk mengambil puzzle terkait materi berpikir komputasional agar mereka mendapatkan pengalaman baru yang menarik dan menambah motivasi mereka dalam belajar. Untuk dapat melihat penguasaan materi, maka murid mengerjakan tes dapat juga dilakukan dengan menuliskan laporan, presentasi, membuat video,
atau dalam bentuk lainnya sesuai kemampuan dan minat murid. Berikut beberapa contoh murid yang melaksanakan tes melalui Google Site. Berikut beberapa gambaran murid yang melakukan presentasi diskusi kelompok di depan kelas. Untuk memberikan umpan balik kepada guru dan terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, maka murid melakukan refleksi pembelajaran dalam bentuk tulisan dan lisan guna mengekspresikan kesan konstruktif, harapan, serta kritik terhadap proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti pembelajaran informatika, saya merasakan jika pembelajaran ini berbeda. Siswa diajak untuk lebih aktif sehingga siswa lebih memahami materi yang akan diajarkan. Siswa diajak secara langsung praktik dalam pembelajaran sehingga apa yang disampaikan guru bisa dimengerti oleh siswa. Semoga guru-guru lainnya juga bisa seperti ini dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil diseminasi pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih dan semoga bermanfaat.